Dah, kita mulai lagi yang ketiga ya. Yang ketiga, Al-Quran dalam surat Al-Baqarah menyatakan, ayat 23 menyatakan, in kuntum fi raibim mimma nazzalna fa'tu bisuratim mim mislihi wada'u syuhada'akum min dunillah. Jika kamu ragu akan kebenaran Al-Quran, maka datangkanlah seluruh manusia untuk membuat yang serupa ayat Al-Quran. Panggillah semuanya selain dari Allah. Niscaya kamu tidak akan mampu. Nah, itu pengantarnya tuh. Al-Quran sebagai kitab wahyu mengandung beberapa ilmu pengetahuan, ya, mengandung beberapa ilmu pengetahuan, dan ada pembakaran pula terhadap Al-Quran. Di Inggris, ada di Irlandia. Setelah membakar Al-Quran, itu kejadian ada pastor, ada biarawati dalam satu acara di Irlandia dibakarnya Al-Quran. Setelah dibakarnya Al-Quran itu, di tengah Al-Quran itu menghitam, tapi yang di tengah-tengahnya itu belakangnya kuning keemasan. Seakan-akan ada emas di situ. Ya. Nah, setelah acara membakar Al-Quran itu mereka pulang, naik bus. Rupanya bus itu kecelakaan. Bus itu kecelakaan, lalu ada yang meninggal. Tapi seorang biarawati dengan seorang pastor itu mati suri. Mati suri itu pingsan, katanya mati surinya itu tidak lama, 20 menit saja. Dinyatakan jantungnya berhenti berdetak, otaknya tidak berfungsi lagi, udah dimasukkan ke dalam keranda mayat selama 20 menit. Dinyatakan mati oleh dokter. Tahu-tahu dia bergerak setelah 20 menit, hidup lagi. Ternyata dia mati suri. Lalu ditanya orang, apa yang kamu rasakan waktu mati tadi? Katanya, yang kurasakan adalah aku melihat ada sekelompok orang mendapatkan banyak karunia, dari dia membuang duri di pinggir jalan, memberi makan anak yatim, dan menolong orang-orang yang kesusahan, berikan daging korban. Itu tidak ada katanya dalam agama kami, agama Nasrani. Yang paling mengharukan itu Al-Quran yang habis kami bakar itu dalam kami itu pingsan atau mati suri, itu kami melihat katanya ayat Al-Quran itu dia berasap dan menjelma seperti emas, dan dia sangat mempengaruhi kami. Dan kami baca sedikit, ada terjemahannya itu tentang Al-Quran, tidak bisa dibuat. In kuntum fi raibin, jika kamu ragu tentang Al-Quran, buatlah satu ayat saja yang mirip dengan Al-Quran, dan datangkanlah pembantu-pembantu selain dari Allah. Itu ayatnya yang kami bisa terjemahkan, kami baca. Akhirnya kami katanya ingin menembus suatu tempat yang terselubung berupa asap. Kami ini bawa kemana? Kami ini kena asap ini terselubung. Bantulah kami. Ya, kamu akan bantu, tapi kamu berada di alam yang lain, satu alam yang tidak kamu kenal. Lalu terbukalah selubung itu katanya. Dia pun terbangun dan dia pun sadar dari pingsannya atau dari mati suri. Banyak orang mati suri hidup lagi kan?
orang menggali sadar mana. Banyak. Nah, dia termasuk yang mati suri habis kecelakaan. Dan setelah dia sadar dari mati surinya itu, dicarinya kembali Al-Quran yang pernah dia bakar. Dicarinya, adakah serpihannya? Dan kalau tidak, dia cari Al-Quran yang lain yang mirip dengan Al-Quran terbakar itu. Akhirnya dapat Al-Quran itu, Al-Quran yang lain, bukan Al-Quran yang itu, tapi bentuknya sama, dan dia pelajari terjemahan, dan dia belajar bagaimana cara membacanya, bertanya isinya itu kepada ustadz yang tidak jauh tinggal di tempat itu, dan akhirnya dia masuk Islam, baca syahadat ya. Satu biarawati, satu lagi pastor muda. Akhirnya dia masuk Islam. Dia dihalang-halangi oleh seluruh keluarganya. Katanya, aku tidak boleh dihalangi. Itu hak asasiku sendiri untuk mencari suatu kebenaran yang sudah saya hayati. Itulah kitab suci Al-Quran. Mukjizatnya masih terjadi pada hari ini. Mukjizatnya pertama tidak bisa dicontoh orang. Yang kedua, isinya itu mengandung nilai-nilai sakral dan mengandung ilmu pengetahuan. Nah, sekarang coba tuliskan 6 macam persyaratan suatu kitab untuk dapat disebut sebagai satu kitab suci. Apa saja persyaratannya bagi kitab yang bisa diyakini sebagai benar-benar kitab suci? Tentu tidak sembarangan suatu kitab dapat kitab suci, ada persyaratannya. Kalau memenuhi persyaratan itu, berarti dia benar-benar merupakan kitab suci. Ya, 10 menit dari sekarang diuraikan dengan ringkas saja. Satu baris, 6 macam, 6 baris cukup. Diberi waktu 9 menit, 10 menit dari sekarang. Yang berkaitan dengan kitab suci. Kalau ayat yang lain mengatakan fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaydihim tsumma yaqulu hadza min indillah. Surat Al-Baqarah ayat 79. Jika kamu celakalah orang-orang yang menulis kitab, katanya datang dari Allah. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaydihim, dia tulis kitab itu dengan tangannya. Faqalu, mereka mengatakan, hadza min indillah, ini kitabnya dari Allah ini katanya. Padahal dari dia sendiri. Fawailul lahum, celakalah bagi orang seperti itu. Nah, apa saja persyaratannya bagi suatu kitab suci untuk dapat diyakini benar-benar kitab suci dari Allah? Biar salah-salah tulisannya tidak apa-apa. Yang penting kalian tuh paham, ngerti. Bahasanya salah-salah juga nggak apa-apa. Pakai bahasa kalian sendiri. Tidak terikat dengan bahasa buku. Tidak terikat juga dengan bahasa ustadz yang menyampaikan. Pakai bahasa kalian sendiri. Yang penting jangan bahasa kampung masing-masing. Bahasa Indonesia menurut pemahaman kalian sendiri. Jadi tulisnya pula bahasa Minang di situ. Bahasa Dabo Singkep, tak ngerti. Bahasa Dabo. Bahasa apa lagi? Apalagi bahasa Natuna. Au, ada pakai au. Maryam di kampungnya ada yang pakai au. Ada. Au itu artinya iya ya. Oh, au. Au iyalah. Ya, au. Kalau bawa ke Pekanbaru, orang Pekanbaru terkejut ya. Apa tuh au? Au Alhamdulillah. 8 menit lagi.